Halo sahabat sepak bola, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini, tempat kita membahas segala hal yang tentang dunia sepak bola dengan gaya pengamat yang santai dan penuh analisis mendalam. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan like video ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Liga Indonesia maupun berita-berita bola internasional. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi rumah bagi kita semua, pecinta sepak bola sejati. Oke, kalau sudah siap, mari kita bahas pertandingan panas yang baru saja berlangsung kemarin sore itu. Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan drama yang luar biasa. Kali ini datang dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ketika Persebaya Surabaya menjamu Bali United, pertandingan ini bukan hanya sekedar laga biasa, tapi menjadi salah satu tontonan spektakuler yang layak disebut sebagai absolute cinema. Bagi para pecinta sepak bola tanah air, bagaimana tidak, Persebaya yang sempat diragukan di awal musim mampu tampil begitu ganas dan menaklukkan Bali United dengan skor telak 5-2. Hasil ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat Bali United dikenal sebagai salah satu tim papan atas yang sangat berpengalaman, berisi pemain-pemain bintang, bahkan memiliki penjaga gawang ex-Liga Belanda. Namun malam itu semua keunggulan tersebut seolah-olah hilang ditelan gemuruh bonek dan agresivitas luar biasa dari Persebaya. Bagi Persebaya sendiri, kemenangan ini terasa begitu spesial. Mereka sebelumnya sempat menelan pil pahit di laga pembuka di kandang sendiri ketika dikalahkan tim promosi PSM Yogyakarta. Namun perlahan mereka mulai menemukan ritme permainan, bangkit di laga tandang melawan Persita Tangerang, dan puncaknya di pertandingan ini mereka benar-benar meledak di hadapan puluhan ribu pendukung yang fanatik. Hasil 5-2 bukan sekedar skor besar. Persebaya sudah siap untuk kembali ke jalur juara dan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim besar lainnya. Jika kita melihat jalannya pertandingan, sebenarnya banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan sangat ketat. Bali United datang dengan reputasi mentereng, bahkan sempat menahan imbang Malut United di kandangnya, sesuatu yang sulit dilakukan tim lain. Namun siapa sangka justru Bali United harus pulang dengan kepala tertunduk setelah dihajar habis-habisan oleh Persebaya. Dan tentu ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi soal bagaimana Persebaya mampu menunjukkan karakter bermain yang solid, kompak, dan juga penuh determinasi. Kunci kemenangan Persebaya itu sendiri terletak pada duet lini depan yang bisa dibilang sedang on fire, Bruno Moreira dan Rivera. Kedua pemain ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Bali United. Bruno tampil sebagai kreator serangan yang dia memberikan umpan-umpan akurat yang menusuk, sementara Rivera sendiri memanfaatkan setiap peluang dengan penyelesaian akhir yang klinis. Kombinasi dari keduanya sendiri mengingatkan kita pada duet legendaris dalam dunia anime sepak bola, Tsubasa dan juga Misaki, yang saling melengkapi dan sulit dihentikan. Bahkan penalti ala Panenka dari Bruno Moreira menjadi salah satu momen paling ikonik dalam laga itu, menunjukkan kelas seorang eksekutor sejati. Selain mereka berdua, ada juga pemain lain yang bisa menampilkan unjuk gigi, istilahnya itu unjuk gigi, yaitu ada Malik Rizaldi, kemudian ada Tony Firmansyah, dan banyak juga. Persebaya juga menunjukkan kekuatan yang kolektif. Mitrevski berhasil mencetak gol melalui sundulan yang tak terduga, sementara Perovic akhirnya memecah kebuntuan pribadinya dengan gol yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan pemain pengganti seperti Brias mampu menambah gol dengan memanfaatkan bola muntah hasil
tepisan kiper. Ini menunjukkan bahwa Persebaya tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi memiliki kedalaman skuad yang mampu memberikan kontribusi yang begitu nyata. Di lini belakang, duet Daimov dan juga Mitrevski patut mendapat apresiasi. Mereka bermain lugas, disiplin, dan mampu meredam sebagian besar ancaman Bali United. Meskipun sempat kecolongan 2 gol, Hernando Ari di bawah Mister juga tampil cukup solid. Kemudian dengan beberapa penyelamatan penting, Persebaya benar-benar bermain sebagai sebuah tim yang padu. Dengan setiap pemain tahu apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan. Namun bukan berarti Bali United tampil buruk sepenuhnya. Beberapa pemain masih menunjukkan kualitas seperti Gopel yang konsisten dengan umpan-umpan akurat dan pergerakan cepatnya. Ada juga Irfan Jaya sempat mencetak gol ke gawang mantan klubnya meski dengan selebrasi yang ditahan sebagai bentuk penghormatan. Tetapi secara keseluruhan lini belakang Bali United terlalu rapuh menghadapi serangan bertubi-tubi Persebaya. Bahkan kiper mereka Mayer yang seharusnya menjadi tembok terakhir dengan pengalaman bermain di Eropa justru terlihat sangat kewalahan dan beberapa kali salah antisipasi menangkap bola. Kemenangan ini langsung mendongkrak posisi Persebaya ke papan atas klasemen. Mereka ini merangkak dari peringkat ketiga. Maksud saya mereka merangkak ke ada di posisi ketiga sekarang sejajar dengan Borneo dari segi poin, namun unggul dalam agresivitas gol. Sementara bagi Bali United sendiri, hasil ini semakin membuat mereka terpuruk dari 3 pertandingan. Mereka belum mampu meraih kemenangan dan masih mencari formula terbaiknya. Jika tidak segera berbenah, Bali United bisa kehilangan momentum dan makin sulit bersaing di jalur juara. Dan yang menarik untuk dicatat adalah bagaimana Persebaya belajar dari kesalahan di laga sebelumnya. Melawan PSM, mereka banyak membuang peluang. Tetapi untuk pertandingan ini, setiap kesempatan benar-benar dimaksimalkan. Ini menunjukkan perkembangan mental dan efektivitas yang luar biasa dari skuad asuhan pelatih mereka. Efisiensi inilah yang membuat Persebaya mampu mencetak 5 gol dari sejumlah peluang yang ada. Dan tidak bisa dipungkiri, kemenangan ini juga tidak lepas dari dukungan para supporter Bonek Mania yang begitu luar biasa. Atmosfer di Gelora Bung Tomo ini benar-benar membakar semangat para pemain. Sorakan, nyanyian, dan dukungan penuh dari tribun menjadi bahan bakar tambahan yang membuat Persebaya tampil garang sepanjang 90 menit. Inilah kekuatan sepak bola Indonesia, sinergi antara pemain di lapangan dan juga supporter di tribun yang menciptakan energi besar. Pertandingan ini memberi kita banyak pelajaran. Yang pertama adalah sepak bola selalu penuh kejutan. Tim besar seperti Bali United bisa saja tumbang dengan skor besar jika tidak siap menghadapi lawan yang penuh motivasi. Yang kedua, kolektivitas dan kerjasama tim lebih penting daripada nama besar individu. Persebaya membuktikan bahwa dengan semangat, kemudian disiplin dan efisiensi, mereka bisa menaklukkan lawan manapun. Dan terakhir, kemenangan ini menjadi sinyal bagi seluruh tim Liga 1 khususnya bahwa Persebaya Surabaya bukan tim yang bisa diremehkan musim ini. Dan demikianlah, cukup sampai di sini analisis lengkap pertandingan Persebaya melawan Bali United yang berakhir dengan skor mencolok 5-2, sebuah pertandingan yang akan dikenang lama oleh bonek. Sebuah laga yang mempertegas bahwa Persebaya sudah bangkit dari keterpurukan di awal musim. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah mereka mempertahankan konsistensi ini di laga-laga berikutnya? Kita nantikan bersama. Saya pamit, sampai jumpa di analisis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.